Nama saya, nama yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya adalah Burhanuddin. Saya lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan dan tidak ada orang Kristen di lingkungan keluarga saya, mulai dari kakak saya, kedua orang tua saya, kakek nenek saya, dan tidak ada yang menjadi Kristen. Dan sayalah yang memulai kehidupan Kristen dan kerajaan surga di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga saya. Ayah saya adalah pimpinan partai politik dari zaman pra kemerdekaan, terus zaman kemerdekaan, terus zaman Orde Baru. Pada waktu zaman Orde Baru itu beliau bersama dengan Haji Naro memimpin Partai Persatuan Pembangunan. Bersama dengan Haji Naro, Ketua Nasional P3, dan ayah saya memimpin Partai Persatuan Pembangunan di wilayah. Dan awalnya sebelum dia duduk memimpin Partai Persatuan Pembangunan dan duduk di DPRD, beliau adalah awalnya wakil kepala desa, terus jadi kepala desa, terus jadi anggota DPRD, terus meninggal 3 tahun yang lalu dalam usia 107 tahun. Saya cerita sedikit bagaimana saya bisa mengenal dan percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu saya sekolah di STM di Lombok, di Mataram, saya pernah membaca Injil, tetapi itu tidak hanya sebagai sepintas lalu. Nah, terus sesudah saya selesai sekolah di Lombok, saya ke Jakarta. Saya kerja di salah satu perusahaan kontraktor di daerah Jakarta Selatan, dan saya bertemu dengan seseorang yang memberi saya Alkitab di atas kendaraan. Lalu di atas kendaraan itu saya menemukan seseorang yang membawa 2 ikat. Saya pikir apa yang dia bawa itu adalah agenda. Saya memang ingin minta 1 kalau memang itu agenda. Lalu duduklah juga beliau. Sesudah duduk, saya bertanya beliau, apakah Bapak bawa agenda? Oh bukan, ini bukan agenda, ini kitab suci orang Kristen, kata dia. Lalu saya bertanya, apakah Bapak orang Kristen? Oh, saya bukan orang Kristen, tapi saya adalah pendetanya orang Kristen. Saya sedikit kaget dengan kalimat yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, bahwa dia bukan orang Kristen, tapi pendetanya orang Kristen. Saya bertanya, apa bedanya pendeta sama orang Kristen? Oh, dia sedikit ceritakan perbedaan. Oh, pendeta beda dengan orang Kristen karena pendeta sudah 90% melakukan firman Tuhan, sementara orang Kristen baru 25% melakukan firman Tuhan. Itu kata beliau. Lalu karena waktu dia mau turun, saya masih melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia copot dari ikatan itu, dia berikan kepada saya dengan pesan, ini dibaca sampai di rumah, jangan kamu buang atau jangan kamu bakar. Akhirnya saya terima, saya bawa pulang ke rumah. Waktu itu saya tinggal dengan kakak saya. Sesudah 2 minggu saya belum nikah, masih muda. 2 minggu sesudah Alkitab itu ada di rumah, di tempat saya, sesudah sholat Isya, saya ingin mempelajari kitabnya orang Kristen ini. Apa sebenarnya isinya gitu. Lalu saya deret 3 buku, 1 Alkitab, yang kedua Al-Quran, yang ketiga ada hadis Nabi yang saya masih waktu itu simpan. Saya kalau Al-Quran kan dibaca dari kanan ke kiri, dibuka dari belakang ke depan. Apakah Alkitab ini juga dibaca dari kanan ke kiri, dibuka dari belakang ke depan? Saya nggak tahu. Akhirnya saya mempergunakan kalimat Bismillah. Saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca Alkitab.
Sesudah saya buka secara acak, saya nggak tahu, terus keluar satu halaman paling depan. Itu sesudah cover ada halaman paling depan. Itu saya kaget membaca satu kalimat, tulisan besar di kepala di atas lembaran pertama itu, kalimatnya adalah kejadian. Saya benar-benar kaget membaca kalimat itu, lalu saya berpikir ini kejadian apa ini gitu. Nah, karena saya aneh itu kalimat kejadian itu, lalu saya baca satu pasal itu. Satu pasal itu memberikan pemahaman, petunjuk dan penasaran bagi saya sesudah saya membaca. Sebab kenapa? Saya tahunya dari Alkitab. Tuhan menciptakan hari pertama itu apa, hari kedua itu apa, hari ketiga itu apa, hari keempat itu apa, hari kelima itu apa. Lalu saya menemukannya ilmu pengetahuan yang baru di dalam Alkitab. Begitu saya baca kitab Kejadian, penciptaan alam semesta hari pertama sampai dengan hari yang kelima itu apa, saya tahu dari Alkitab. Lalu saya berpikir sederhana, rupa-rupanya kitab ini bagus, memberi pengetahuan. Karena bagus dan memberi pengetahuan, dan ini merupakan satu pengalaman spiritual bagi saya membaca kitab yang lain di luar Al-Quran. Lalu akhirnya setiap malam saya membacanya. Saya kadang-kadang lupa sama baca Al-Quran dan ngaji. Saking enaknya baca Alkitab, saya tidak pernah lupa membaca Alkitab setiap malam. Itu sebelum saya menjadi Kristen. Saya baca. Saya menemukan sesuatu yang berbeda. Kisahnya mulai berbeda pada waktu Adam. Di dalam Al-Quran, Adam dan Hawa itu ditempatkan di surga. Nah, di dalam Bible, di surat surat 7 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25, 17 berkata bahwa tinggallah di sini surga hai Adam dan Hawa dan makanlah buah-buahan. Dan ayatnya yang ke-25-nya berbicara bahwa Tuhan menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sesudah mereka jatuh dalam dosa. Itu di Al-Quran. Surat 7 Al-Ahraf ayatnya yang 19 sampai dengan ayat 25. Lalu saya baca dalam Bible, tempat pertama kali Nabi Adam dan Hawa itu tinggal bukan di surga, tetapi di bumi. Tempatnya namanya Taman Eden. Loh, kok ini ada perbedaan? Semakin perbedaan dengan kitab Al-Quran, saya semakin serius untuk mempelajari kok ada beda. Karena perbedaan, akhirnya saya baca terus tiap malam. Oke. Dalam hati saya, ini pasti ada yang benar di antara dua kitab suci dan agama. Saya cari. Saya baca lagi, itu saya sudah menemukan satu. Baca lagi, ketemu dengan Abraham di dalam Alkitab, Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Alkitab bahwa Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Dan sementara di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim mempersembahkan, memang tidak disebutkan secara gamblang bahwa anaknya Ismail. Tetapi di dalam kitab Kejadian pasalnya, ya saya baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua, itu Tuhan benar-benar jelas menyampaikan bahwa ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Itu dijelaskan secara baik, namanya Ishak. Saya baca terus, baca, ketemu lagi dengan dengan ayatnya yang ke-8 dari kitab Kejadian pasal yang ke-22, bahwa Ishak tidak jadi disembelih, digantikan dengan anak domba. Ismail juga tidak jadi disembelih, tidak jadi korban dua-duanya. Ismail digantikan dengan kibas atau hewan yang gemuk. Dua-dua digantikan. Nah, oke. Berarti dari sinilah timbul keraguan dan kepercayaan saya
terhadap agama. Saya berpikir, berarti di dua agama ini ada satu yang benar dan ada satu yang keliru. Saya tidak cari guru ngaji untuk menanyakan kasus ini, sebab kalau saya tanya guru ngaji atau ustadz, mereka akan membenarkan Al-Quran. Saya juga tidak cari pendeta atau orang Kristen, karena saya nggak kenal pendeta dan orang Kristen untuk menanyakan kasus ini, sebab kalau saya tanya mereka, mereka juga pasti membenarkan Alkitab. Nah, saya sebelum baca Alkitab, melanjutkan baca Alkitab, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, mohon petunjuk, memberimu hambamu ini petunjuk, ya Allah Ta'ala, Allah Tuhan semesta alam, ya Rabbana, ya Tuhanku, berikan kepada hambamu ini petunjuk. Mana yang benar di antara dua sejarah ini dan mana yang keliru dan salah. Akhirnya saya baca tiap-tiap pasal, saya baca tiap-tiap kitab, saya baca sampai 4 tahun saya selesai perjanjian lama. Tiap malam saya baca. Makanya saya adalah sekarang ini ya dari beberapa banyak hamba Tuhan, saya juga salah satu di antaranya yang orang-orang yang menghafal Bible. Memang Alkitab, saya senang sekali membaca Alkitab. Saya sangat senang tiap malam saya baca Alkitab. Lalu selesai perjanjian lama. Tahun yang keempat, tahun yang kelima, saya mulai membaca perjanjian baru. Matius menceritakan tentang sesuatu. Saya baca banyak mujizat, banyak orang disembuhkan dan lain-lain di situ. Lalu saya baca kisah Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dari perkataannya itu, saya mencari di dalam Al-Quran siapa orang ini, siapa ya, kok bisa diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Akhirnya saya buka Al-Quran, karena saya menemukan perkataan itu bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Akhirnya saya buka Al-Quran. Saya menemukan hal yang sama di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad demikian, Isabnu Maryamah wajihan fid dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, bahwa artinya bahwa sesungguhnya Isa anak Maryam itu dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kenapa Isa? Kenapa Isa? Dan bukan Nabi besar, Nabi saya Muhammad. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Yesus? Siapa yang terbesar? Ini kata Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad di dalam surat 3 Ali Imran 45, bahwa Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan akhirat. Begitu saya membaca dua kitab ini, Maryam, surat Ali Imran 3 ayat 45 dan Matius pasal 28 ayat yang ke-18, saya menemukan lagi satu poin di dalam Bible. Saya baca lagi, baca. Markus saya baca full. Lukas saya baca full. Yohanes saya baca, mulai baca Yohanes. Saya menemukan banyak hal di dalam Injil Yohanes. Yang pertama saya baca Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah firman yang menjadi manusia? Adalah Yesus Kristus. Oh, bagus, ini mantap. Lalu saya baca lagi dalam, saya ketemu ini yang membuat saya semakin kuat, semakin yakin, semakin mendalami, mempelajari Bible. Ini sendirian, sudah tidak ada orang yang membimbing, tidak ada orang yang menuntun, tidak ada orang yang membimbing. Saya sendiri baca. Saya ketemukan lagi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes pasal 1 ayat 29. Disebutkan di sana kata Yohanes atau kata Yahya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena disebut anak domba, akhirnya saya teringat kepada peristiwa Ishak. Abraham mengorbankan anaknya Ishak diganti dengan anak domba. Ini matching. Oh, saya bilang, oh dari sini. Jadi perjanjian lama, Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, lalu diganti dengan anak domba. Perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 29, disebutkan di sana, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lanjut, saya baca lagi, baca. Ketemu dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya baca demikian. Itu luar biasa. Yesus bersabda di situ, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa dan juga percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak, aku tidak mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi engkau. Sesudah aku pergi, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Saya melihat perkataan Yesus Kristus ini sungguh hebat. Saya teringat ada satu di dalam hidup manusia dalam dunia ini, tidak mungkin manusia bisa selamat dan masuk surga dengan banyaknya dosa, kesalahan manusia. Enggak mungkin, saudara, karena manusia bersifat tanah dan cenderung untuk berbuat dosa. Perlu seseorang yang saleh, seseorang yang kudus untuk membawa seseorang itu ke surga. Saya membaca dalam sejarah Nabi, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, tidak ada satupun Nabi yang pernah menyampaikan perkataan yang sedemikian hebat, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Itu hanya ada pada Yesus. Nabi Musa yang diberikan 2 loh batu, 10 hukum, dan itu hukum 10 perintah Tuhan itu diimani oleh seluruh bangsa di dalam dunia, baik bangsa-bangsa orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Jangan berzina, itu kan perintah kitab Tuhan dalam kitab Tauratnya Musa. Jangan mencuri, jangan membunuh. Itu semua adalah diikuti oleh seluruh bangsa dan seluruh manusia. Musa tidak pernah berkata demikian. Abraham, sahabat Allah, tidak pernah berkata demikian. Ishak tidak pernah berkata demikian. Yakub tidak pernah berkata demikian. Nuh tidak pernah berkata demikian. Ayub tidak pernah berkata demikian. Daud, Salomo, Yunus, Elia, nabi-nabi yang lain, semua nabi yang pernah ada di dalam dunia ini tidak pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak lewat aku, kecuali Yesus. Saya mendalam.
Saya baca lagi di dalam kitab Roma pasal 14. Kitab ayat firman Tuhan inilah yang membuat saya bertobat, percaya, dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Ayat 9-nya terlebih-lebih saya membaca. Sebab itulah Kristus Yesus mati, supaya dia menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup dan orang mati. Begitu saya baca ayat itu, saya berpikir sederhana. Rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhannya orang Kristen dan Katolik, tetapi Yesus itu adalah Tuhannya orang hidup dan orang mati. Saya bilang dalam diri saya, ketemu. Ini dia. Rupa-rupanya Yesus itu bukan saja Tuhannya untuk kalangan-kalangan tertentu, tetapi Tuhannya orang hidup dan orang mati. Pikiran saya sederhana. Daripada tunggu mati baru percaya Yesus, lebih baik sekarang aja. Akhirnya saya mengambil kesimpulan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya dibaptis. Saya lahir baru. 3 tahun sesudah itu saya menikah dengan istri saya. Saya ikut pelayanan. Saya jadi hamba Tuhan. Saudara, kesimpulan dari kisah saya ini, saya mengambil dari 2 di dalam Al-Quran. Yang pertama, hanya ada 2 di dalam Al-Quran itu yang mengetahui hari kiamat. Hanya ada 2. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, itu hanya 2 yang tahu hari kiamat. Hanya 2. Bukan 3, nggak ada lagi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah SWT. Di dalam surat Luqman ayat yang surat 31 Luqman ayat yang ke-34 dijelaskan di situ, sesungguhnya hanya Tuhan Allah yang tahu hari kiamat. Di sisinya lah Tuhan tahu hari kiamat. Jadi yang pertama itu, hari kiamat cuma Tuhan yang tahu, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini yang hebat. Rupa-rupanya ada nabi di dalam Al-Quran juga yang tahu hari kiamat. Ada nabi dalam Al-Quran, dia tahu hari kiamat. Siapakah nabi yang tahu hari kiamat di dalam Al-Quran? Adalah Nabi Isa, anak Maryam, atau yang kita sebut Yesus Kristus putra Maryam. Di Al-Quran surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61 disebutkan di sana, sesungguhnya dia, Isa, benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, jangan kamu ragukan kiamat itu. Ikutlah aku, dan inilah jalan yang lurus. Hanya ada 2 orang yang mengetahui hari kiamat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan SWT. Dan yang kedua adalah Isa. Nah, sekarang kita mengecilkan, kita jadikan satu. Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat. Ini Allah mengetahui hari kiamat. Kalau hanya Allah yang mengetahui hari kiamat dan Isa mengetahui hari kiamat, lalu Isa ini siapa? Isa ini siapa? Memang di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Tidak ada. Tetapi sifat-sifat sebagai Tuhan itu ada pada diri Isa Al-Masih. Salah satu contoh, dia tahu hari kiamat. Kan cuma Allah yang tahu hari kiamat, tidak boleh manusia, tidak boleh nabi. Nah, kalau cuma Isa yang tahu hari kiamat, ya sebenarnya Isa ini siapa? Isa ini siapa sebenarnya? Kok dia tahu hari kiamat? Kok dia
tahu hari kiamat. Isa ini sebenarnya siapa? Ini, saudara, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dialah kebangkitan dan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia telah mati. Nabi pada waktu Islam, Nabi Muhammad, ada makamnya, ada kuburnya di Mekah, di Madinah. Di Madinah ada kubur Yesus Kristus yang sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Kuburnya memang ada, tapi kosong. Dia bangkit hari yang ketiga. Dia hidup kembali. 40 hari dia menampakkan diri kepada muridnya dan orang-orang percaya. Sesudah itu, dia naik ke surga. Dan itulah yang dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Dia berkata, sesudah aku pergi ke sana, menyediakan tempat bagi engkau, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Percayalah bahwa kita pengikut Isa atau Yesus Kristus pada waktu kita meninggal. Isa atau Yesus Kristus itulah yang menjemput kita, membawa kita bukan ke neraka, membawa kita ke kerajaan surga. Luar biasa. Akhirnya sudah saya putuskan diri saya untuk menjadi orang Kristen. Saya aktif dalam ibadah. Akhirnya saya meninggalkan semua kegiatan pekerjaan. Saya tinggal karena ingin memperdalam ilmu agama ini, saya tinggal di Taman Jelita dulu di Rawamangun, tempatnya Om Korobot. Lalu saya ke Beji, ikut SOP sebelum di Mawar Saron dulu. Nah, terus saya ke Beji, sekolah kitab di Malang, tidak selesai juga. Akhirnya saya dihabiskan oleh GBI untuk menjadi pendeta pada tahun 96 di Hotel Setia di Puncak. Saya melayani Tuhan. Alkitab berkata, satu yang percaya seluruh umat diselamatkan Tuhan. Kesaksian pribadi saya itu tentang perjalanan saya untuk menjadi orang Kristen. Satu waktu saya diundang ke negara bagian Victoria di Australia, kotanya kota Melbourne, tahun 2000. Yang mengundang adalah Ibu Rahel, Pak Obed atau Ibu Rahel dari GBI Betani. Saya tinggal di Chadstone. Tempat pelayanan saya di hari terakhir itu adalah di Box Hill. Saya ada khotbah di gerejanya Pak Agus, namanya IPC, Indonesian Presenter. Pendetanya Gembala Sidanya Pak Agus. Saya tinggal di rumahnya Pak Pendeta Barnabas Ong di Chadstone. Setelah situ kurang lebih 10 hari saya ada di Victoria, di Melbourne. 2 hari menjelang saya kembali ke Indonesia, itu ada seminar malam. Seminar malam itu membahas Alkitab dan juga sebagian dari Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Datanglah seseorang yang bukan orang Kristen, dia Muslim, namanya Pak Senoaji. Sebelum ibadah, Pak Senoaji ini bincang-bincang dengan saya. Dia berkata, Pak Pendeta, semua orang itu sekali waktu akan ke surga semua, tapi nanti dihukum dulu di neraka, dicuci, dibersihkan dulu neraka, tetapi nanti pada waktunya semua akan ke surga. Oh, saya bilang kalau semua ke surga ya nggak usah perlu nabi, nggak usah perlu kitab suci, toh semua orang akan ke surga. Lalu akhirnya udah saya naik mimbar, saya khotbah dengan perbandingan agama, perbandingan kitab suci. Lalu selesai kebaktian, duduklah dia di dekat saya lagi makan. Ya Pak Senwajin, kami makan rame. Dia tidak ingin jauh dari saya. Kayaknya sepertinya orang ini penasaran.
Pak Pendeta, tadi khotbah sangat menyentuh hati saya. Nanti saya cari Bapak di Jakarta pada waktu saya ke Jakarta. Tinggalkan alamat rumah, nomor telepon, dan lain-lain, kata dia, supaya saya bisa cari Bapak. Oke, saya bilang kontak Ibu Rahel atau Pak Obed aja, dia tahu alamat saya. Nah, pada waktu saya pamit, Pak Pendeta, saya pulang karena rumah saya agak jauh dari kota ini, kata dia, kurang lebih setengah jam perjalanan dari ini ke rumahnya. Pada waktu dia meninggalkan saya, dia pamit, saya mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bukan suara batin, bukan, tetapi ada suara yang berbicara di dalam diri saya. Benar-benar suara itu seperti suara manusia, suara berbicara seperti suara manusia. Dan saya benar-benar kaget mendapatkan suara itu. Suara itu berkata demikian. Tanyakan Seno Aji kapan dia mau dibaptis. Saya merenung beberapa saat. Lalu akhirnya saya buka mata. Saya samperin lagi Pak Seno Aji yang sudah ada di pintu luar. Saya panggil, Pak Seno Aji, sini dulu, kita masuk dulu, bicara dulu sebentar. Ini ada pesan Tuhan untuk Bapak. Akhirnya dia duduk situ. Dia duduk kembali di meja itu. Saya bilang, ada pesan Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak. Saya belum pernah mendengar suara ini seperti ini selama saya jadi pendeta atau jadi orang Kristen. Belum pernah. Selama saya hidup, saya belum pernah mendengar suara seperti ini. Suara apa itu, Pak? Kata dia. Suara suruh menanyakan kapan Bapak mau dibaptis. Dia, Pak Seno Aji ini kaget. Oh begitu ya Pak, kata dia. Iya, saya suruh tanya Bapak kapan Bapak mau dibaptis. Dia kayaknya merem mata sedikit, entah doa apa yang dia sampaikan, karena pada waktu itu memang dia masih Muslim. Dia buka mata, harusnya dia bicara kepada saya, kalau begitu, kalau memang benar itu suara yang Bapak dengar, gini, kapan Bapak siap untuk membaptis saya? Saya cari Bapak di Jakarta, atau Bapak baptis saya sekarang, malam ini atau besok, sebelum Bapak pulang. Saya serahkan diri saya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara, itu baru pertama kali dia ikut kebaktian. Itu Pak Seno Aji, baru pertama kali dia ikut kebaktian. Malam itu juga dia serahkan diri kepada Tuhan. Saya tanya Pak Obed, Ibu Rahel, dan Pak Barnabas Ong yang ada di situ. Barnabas Ong adalah ketua masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Saya tanya, gimana dengan tantangan dari Pak Seno Aji? Apakah saya baptis dia besok, atau baptis dia malam ini, atau saya baptis dia di Jakarta? Pak Barnabas Ong bilang sama saya, jangan tunggu besok, jangan tunggu, apalagi jangan tunggu dia ke Jakarta. Malam ini aja juga kita baptis dia, kata. Kalau tunggu besok, apalagi lusa, dia berubah pikiran. Banyak godaan, banyak gangguan, banyak informasi, kata dia. Malam ini aja juga kita baptis. Akhirnya kita isi air di bakpit. Saya baptis semua. Udah 20 tahun kan ini sudah. Peristiwa itu tahun 2000, sekarang tahun 2000 dan 2020. Sampai dengan saat ini Pak Seno Aji tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan saya punya keponakan di sana namanya Bio, ada di Facebook saya. Bio selalu dapat informasi dari Bio bagaimana Pak Seno Aji. Oh, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hebat. Itu luar biasa. Banyak hal yang Tuhan buat dalam pelayanan ini. Itu pelayanan saya di luar. Ini saya sekarang bersaksi untuk diri saya. Di tahun 99 saya mengalami satu penyakit yang sangat fatal. Pembengkakan di alat tester. Alat tester saya membengkak, itu buah cakar saya itu membengkak. Lalu saya dilarikan ke rumah sakit pada waktu itu oleh istri saya. Lalu diperiksa oleh dokter.
difoto oleh dokter, lalu didapati hasil foto itu ada daging yang tumbuh di antara dua telur apa namanya alat reproduksi saya, buah jakar saya itu ada telur, ada daging yang tumbuh. Itu hari Jumat. Hari-hari itu juga dokter berkata kepada saya, Pak Burhanuddin, besok hari Sabtu Anda dioperasi. Saya jawab, jangan operasi hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin aja, sebab hari Minggu sore saya harus pimpin kebaktian. Saya bilang gitu. Oh, dokter itu kaget, pimpin kebaktian. Bapak ini pendeta, ustadz atau pastor, kata dia. Saya pendeta. Oh, dokter itu berkata, baru pertama kali ini saya dengar ada pendeta Burhanuddin. Ya, saya pendeta. Akhirnya dokter berkata kepada saya, aduh saya senang sekali Bapak mendengar Bapak Burhanuddin, pendeta, katanya. Kita memang tidak segereja, tapi kita satu Tuhan. Saya Katolik, Bapak Kristen. Saya tidak menginginkan Bapak cepat mati, katanya. Saya kaget sudah. Memang kenapa? Sakit ini sangat bahaya. Oke. Bapak besok dioperasi. Oh jangan, hari Senin aja. Kenapa, saudara? Kenapa saya alasan hari Senin harus dioperasi? Karena hari Minggu sore jam 5 saya harus pimpin kebaktian. Itu semi KKR di gereja Kramasoka nomor 4 Senen. Dan itu kebaktian, bukan hanya kebaktian biasa, itu orang-orang sakit yang datang. Makanya saya minta dioperasi hari Senin. Oke. Nah terus sampai dengan hari Sabtu tidak ada perubahan. Hari Minggu pagi dokter berkata kepada saya, Bapak wakilkan aja kepada orang lain, sebab Bapak tidak boleh berjalan, sebab kalau saya takut kalau Bapak berjalan itu pecah di dalam, Bapak berakhir fatal. Wakilkan aja. Saya bilang nggak bisa diwakilkan karena itu pelayanan, nggak bisa diwakilkan. Apapun yang terjadi saya akan datang. Akhirnya udah saya nggak bisa pakai celana, saudara. Nggak bisa pakai celana dalam, saya pakai celana panjang. Saya telepon pendetanya untuk jemput saya di rumah sakit. Pendeta, tolong jemput saya di rumah sakit. Saya, iya Bapak pimpin kebaktian ini sore. Iya jemput saya. Karena nggak bisa bawa mobil, saya sakit di rumah sakitnya. Oke, saya datang, naik kan di atas, naik lantai 2. Saya jalan udah ngangkang, ngangkang karena nggak bisa jalan. Mereka nyanyi 45 menit, saya khotbah kurang lebih juga 45 menit. Selesai khotbah, saya menantang mereka untuk saya mendoakan aja di atas mimbar. Tapi rupa-rupanya hati saya tidak sejahtera doakan mereka di atas mimbar. Akhirnya saya suruh mereka maju semua. Saudara, ini masih ada jarum infus di lengan saya, ini masih ada jarum infus. Saya pimpin kebaktian. Itu masih ada nempel jarum infus. Saya doakan satu demi satu. Jam 11 atau jam 10 malam baru selesai itu mendoakan satu orang, lalu diantar lagi ke rumah sakit oleh pendeta yang menjemput saya di Kramasoka Senen, gerejanya di situ. Saya sampai di rumah sakit, cuci muka, mandi, tengah malam jam 12 malam saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, kalau boleh jangan lewat operasi karena besok aku mau operasi. Kalau boleh jangan lewat operasi. Lewat tanganmu aja engkau datang menjamah hambamu dan menyembuhkan hambamu di segala penyakit. Udah selesai. Jam 4 pagi itu kedengaran ada suara orang ngaji, lalu jam 4:30 ada azan, saya bangun. Pada waktu saya bangun, saya pegang saya punya alat reproduksi. Saya kaget bahwa alat saya kempes, benar-benar kempes. Kalau kemarin atau tadi malam itu bengkak, membesar dan sakit, ini kempes, sudah kempes. Saya buka saya punya sarung, puji Tuhan hilang. Saya bangunin istri sama anak saya, Mam bangun, ini hilang. Istri saya kaget, apa hilang? Kemudian bukan hilang apa-apa, ini penyakit hilang. Dia bangun. Kami berdoa bersyukur itu pagi. Jam 8 pagi dokter datang rencana untuk operasi saya. Dokter berkata, Pak Pendeta untuk siap untuk dioperasi. Jangan dulu dorong ke meja operasi, tolong periksa kembali sakit saya. Lalu diperiksa, dokter angkat saya punya sarung. Dokter kaget, barang itu kemana Pak Pendeta? Disebutkan kata-kata barang. Lalu akhirnya
Diketok sama dokter, sakit? Nggak sakit, saya bilang. Kalau gitu saya ronsen, foto sekali lagi, foto. Akhirnya jadi foto jam 4 sore, datang 2 foto, yang lama dan yang baru. Yang lama ada daging, yang baru sudah tidak ada daging. Jadi dokter berkata, Pak, Bapak jadi dioperasi karena dagingnya hilang. Daging yang tumbuh itu hilang di dalam sudah. Hebatnya itu Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mengizinkan saya dioperasi dokter. Dia menyembuhkan penyakit saya. Dia menyembuhkan penyakit saya, dia juga berkuasa menyembuhkan penyakit saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari. Demikian kesaksian saya, kiranya menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya.